Kemudian makanan ahli neraka itu juga zugussah, makanan yang menyumbat kerongkongan. Di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 12 sampai 13, inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha gussatin wa adaban alima. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Jadi penghuni neraka itu makanannya mempunyai gussah, sesuatu yang menyumbat kerongkongan, karena dia berhenti di dalamnya, tidak mau masuk ke dalam perut, jadi sampai di kerongkongan saja. Ini artinya betapa tersiksanya. Ada zakum, ada dori, ada dzugussah, itu makanannya. Dan yang keempat itu dalam Al-Quran disebut makanan penghuni neraka api itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kajian kita masih berkenaan dengan neraka. Sekarang kita akan bahas tentang makanan, minuman, dan pakaian penghuni neraka. Di dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan beberapa tentang makanan dan minuman bagi penghuni neraka. Memang ketika menjelaskan makanan, minuman, dan pakaian ahli neraka dengan ahli surga itu berbeda sekali. Saat menjelaskan tentang makanan, minuman di surga itu, betapa kemudian kenikmatan-kenikmatan yang disediakan itu sampai disebutkan berulang kali, mau minta ditambah lagi, mau minta apa ditambah lagi, mau minta apa silakan. Berbeda saat menjelaskan apa yang akan didapat para penghuni neraka, bahwa ternyata makanan yang disediakan dan minuman yang ada itu betapa sangat buruk dan jeleknya. Di dalam ayat Al-Quran, makanan para penghuni neraka itu disebut dengan ada zakum, ada dori, ada zugussah, ada annar itu sendiri. Lalu kemudian minuman itu disebut dengan hamim, ada gossak, ada gislin, ada sadid, ada al-muhl. Lalu pakaiannya itu adalah pakaian yang tercabik-cabik dari tembaga yang mendidih, sarabiluhum min kitran. Kita akan bahas satu makanan. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan para penghuni neraka itu nanti akan dikasih zakum. Jadi zakum itu adalah buah pohon yang sangat jelek, tidak enak, baunya sangat busuk. Summa innakum ayyuhad dallunul mukadzibun la'akiluna min syajaratin min zakum. Jadi kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum. Lalu di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 44, inna syajarataz zakum ta'amul asim. Sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang-orang yang banyak berdosa. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diceritakan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Qur'an
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu kemudian berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan min zakkum kutirat fi darid dunya la afsadatat ala ahli dunya ma'ayasahum fa kaifa bima yakunu ta'amahu." Andaikan, kata Nabi, setetes dari zakum itu menetes ke dunia, niscaya akan merusak penghidupan penghuni dunia. Lantas bagaimana dengan orang yang memakan zakum itu? Itu yang pertama, jadi zakum. Nah, sekalipun jenis buah yang dimakan atau zakum ini buruk, tidak enak, baunya busuk, namun penghuni neraka tetap memakannya karena memang lapar. Jadi pingin perutnya itu diisi, karena tidak ada makanan lain. Akhirnya kemudian zakum itu tetap dimakan. Kalau Nabi saja sudah memberikan gambaran setetes zakum saja bisa kemudian merusak model-model makanan kehidupan dunia, setetes itu bagaimana lalu kemudian kalau memakannya. Dan yang kedua, dori disebutkan di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah yang sering kita dengar, laisa lahum ta'amun illa min dori la yusmin wa la yughni min ju. Mereka itu tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Jadi dori itu adalah jenis duri yang dihindari oleh binatang melata karena sangat menyakitkan dan pahit. Itu hanya gambaran dunia saja. Jadi kalau dori itu adalah makanan yang berduri dan menyakitkan dan pahit sekali. Kemudian makanan ahli neraka itu juga zugussah, makanan yang menyumbat kerongkongan. Di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 12 sampai 13, inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha gussatin wa adaban alima. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Jadi penghuni neraka itu makanannya mempunyai gussah, sesuatu yang menyumbat kerongkongan, karena dia berhenti di dalamnya, tidak mau masuk ke dalam perut, jadi sampai di kerongkongan saja. Ini artinya betapa tersiksanya. Ada zakum, ada dori, ada zugussah, itu makanannya. Dan yang keempat itu dalam Al-Quran disebut makanan penghuni neraka api itu sendiri. Jadi makanannya adalah api itu sendiri. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 10, ada dua golongan manusia yang di dalam Al-Quran yang nanti di neraka akan memakan api itu sendiri. An-nar, memakan api itu sendiri. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 174 disebutkan, siapa yang memakan makanan an-nar itu sendiri, itu adalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Jadi orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran yang dari dalam Al-Quran maupun hadis, itu nanti yang kemudian akan makan api itu sendiri. Dan yang kedua, di dalam Quran surat An-Nisa, orang-orang yang nanti akan makan api itu sendiri, hanya penghuni neraka itu an-nar itu sendiri, adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Di dalam Al-Quran disebutkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadi orang yang nanti akan memakan api itu sendiri adalah orang yang suka memakan harta anak yatim. Saya ingin sampaikan khusus ini.
Di dalam kitab Al-Kabairnya Imam Az-Zahabi itu memakan harta anak yatim itu merupakan dosa besar. Saya tertarik dengan penjelasan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi itu mengenai anak yatim ini. Anak yatim itu adalah individu yang kehilangan keluarganya, dan oleh karena itu dikatakan dzurratun yatimatun, artinya orang yang sendirian. Jadi seperti itulah yatim, sendirian tanpa keluarga. Dan status yatim ini ada pada manusia, ada pada binatang, dan ada pada burung. Ada yang berpendapat anak yang berstatus yatim itu adalah anak yang kehilangan bapaknya, sedangkan binatang yatim adalah binatang yang kehilangan ibunya. Mengapa demikian? Karena binatang itu mempunyai independensi, sehingga setelah binatang jantan membuahi si betina, maka selesai sudah tugas si jantan, karena betinalah yang kemudian merawat dan menyusui anaknya. Jika binatang lain yang mengganggunya, maka lalu kemudian ibunya yang kemudian mengusirnya. Ini kalau binatang. Adapun yatim pada burung adalah burung yang kehilangan bapak dan ibunya, karena biasanya burung pasangan jantan dan betina itu akan terus hidup bersama. Nah, itu penjelasan dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang anak yatim karena ini merupakan simbol kelemahan dalam kehidupan manusia, dan Allah mengatur tentang ini, tentang anak yatim ini. Karena saya sering mendengar dan kemudian ada banyak cerita-cerita yang khususnya para om, paman, bibi yang kemudian kedapatan dititipi harta anak yatim ini. Artinya yang meninggal ini bapaknya ini adalah saudaranya, jadi omnya lah yang seharusnya, bibinya lah yang seharusnya mengatur uang itu. Kalau sampai memakan harta anak yatim itu, ternyata itu luar biasa dosa besar, dan nanti betul-betul akan merasakan makanan dari an-nar itu. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 2 disebutkan di situ bahwa wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar atau makan itu adalah dosa besar. Jadi banyak cerita kemudian ketika ponakannya ditinggal mati oleh bapaknya itu saudaranya, lalu hartanya dipegang oleh omnya, dipegang oleh pamannya atau bibinya itu, lalu kemudian diambil, padahal itu hartanya anak yatim ketika belum dewasa. Ada yang kemudian anaknya sudah dewasa, berikan, jangan ambil sedikit pun itu. Kalau sudah memang dia sudah bagiannya, berikan semuanya. Kalau dia sudah waktunya untuk menikah, sudah dewasa, berikan. Tapi kalau masih belum, biasanya kadang-kadang harta itu diambilin sedikit-sedikit, atau bahkan nanti dibilang sudah habis. Ini adalah sangat berbahaya, karena disebutkan di dalam Al-Quran secara khusus bahwa orang yang akan makan tidak hanya sekedar zakum, dori atau dugusoh itu, tapi langsung nanti makanannya adalah api itu sendiri yang dijadikan makanan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar harta anak yatim itu, bila kita menjadi walinya karena omnya, karena kita pamannya, karena kita bibinya, hendaklah diberikan secara utuh, lengkap setelah mencapai usia dewasa. Dalam konteks ini, sebagai penjaga harta anak yatim, jangan mencampur adukan harta antara
harta anak yatim dan harta bapak sendiri atau ibu sendiri. Orang yang memeliharanya hanya boleh menggunakan sekedar untuk biaya pemeliharaan saja karena kefakirannya. Jadi kalau omnya atau bibinya ini kebetulan memang hartanya anak ini masih dipegang, itu boleh mengambil hanya untuk memelihara harta ini, dan itu pun karena tidak punya. Jadi kalau paman dan bibinya ini orang kaya atau orang mampu, tidak boleh sedikit pun. Seorang wali anak yatim boleh memberikan hartanya bila anak yatimnya itu sudah dewasa, dan tidak boleh diserahkan kalau dia belum sempurna akalnya, masih anak-anak. Tapi ini tanggungan besar bagi seorang paman atau bibi yang kebetulan memiliki ponakan dia sudah menjadi anak yatim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum, ya. Jadi diberikan bila sudah cukup umurnya untuk kawin, dan bila udah dirasa sudah cerdas, ya, barulah serahkan hartanya itu. Di dalam Al-Quran disebutkan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jadi tidak boleh kemudian menyerahkan sebelum balik. Tetapi godaan untuk mengambil harta anak yatim itu besar, apalagi kalau untuk memenuhi keserakahan manusia. Jadi kalau dirasa belum waktunya, kapan diberikan? Kalau dirasa belum waktunya, masih belum dewasa, maka kemudian dijaga supaya tidak dihabis-habiskan. Tetapi sekali lagi, penjaga anak yatim itu tidak boleh mengambil sedikit pun, kecuali omnya ini memang miskin atau bibinya miskin. Itu pun hanya tujuannya sekali lagi untuk memelihara atau merawat harta itu supaya kemudian tidak punah. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu bahwa menjadi pengurus harta anak yatim ini, menjaganya, itu luar biasa balasannya. Karena kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim hakada, kata Nabi. Jadi Rasulullah itu memberikan gambaran aku dan yang ngurus anak yatim. Jadi dipelihara itu hartanya, tidak diambil sedikit pun, ya, utuh, dijaga betul. Maka kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Jadi aku dan penjaga anak yatim itu seperti ini nanti di surga itu. Jadi balasannya besar. Begitu sebaliknya, ketika hartanya itu diambil oleh omnya, diambil oleh paman atau bibinya yang kemudian menjadi wali, siapapun dia, maka dia justru akan merasakan azab yang besar nanti akan memakan an-nar itu sendiri. Tidak hanya seperti makanan-makanan yang tadi disebutkan itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, godaan, kesempatan untuk mengambil, mencampur, menukar, memakan, mendalimi harta anak yatim itu sangat besar dan sangat mungkin terjadi oleh orang-orang yang kemudian kebetulan menjadi penjaga harta anak yatim itu, baik dari kerabatnya atau bahkan orang lain. Dan itu sangat dilarang di dalam Al-Quran, memakan harta anak yatim itu. Nah, belajar dari ini, tentu selama di dunia janganlah kemudian makan makanan dari hal-hal yang haram, dari mengambil hak orang lain, dari mencuri, dari merampok, dari menipu, dari menukar, korup, riba, karena itu semua akan berbahaya. Makanya barulah kita paham kenapa kemudian ketika mau makan itu doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa ada ungkapan supaya berkah, supaya yang kita makan itu bisa menyehatkan kita, supaya yang kita makan itu bisa memberikan kebaikan pada kita. Dan itulah kenapa kemudian ada hubungannya, kenapa tiba-tiba makan dengan wa qina adzabannar, jauhkan dari api neraka. Jadi kita sudah paham dari sini bahwa doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, apa relevansinya kita berdoa mau makan itu dengan wa qina adzabannar? Karena ternyata
Orang-orang yang masuk neraka itu nanti adalah justru karena pemakan, suka memakan harta yang tidak halal, termasuk memakan hartanya anak yatim. Maka kita sering mendengar ungkapan, siapa Anda adalah apa yang Anda makan. Siapa Anda adalah apa yang Anda makan. Jadi makanan demikian penting dalam kehidupan manusia, dan sejumlah makanan kemudian dianjurkan dikonsumsi, sedangkan yang lainnya diwanti-wanti, diingatkan untuk tidak dikonsumsi, baik itu karena pantangan kesehatan atau juga pantangan-pantangan yang lain. Jadi kita sering dengar itu, Bapak tidak boleh makan ini, makan ini. Jadi Anda adalah apa yang Anda makan. Selama kemudian kita diatur-atur seperti, berarti ada sesuatu yang kemudian tidak baik kepada diri kita. Maka dalam Islam itu, asupan yang kita konsumsi itu tidak hanya harus baik menurut standar higienisnya atau thayyib itu, melainkan juga harus baik menurut substansi dan cara memperolehnya. Itulah kenapa kemudian dalam hal konteks makan ini, di dalam ayat-ayat Al-Quran selalu dipersyaratkan dua, yaitu halal dan thayyib. Tidak cukup hanya halal, tapi juga harus thayyib. Jadi memang pas dengan diri kita, menyehatkan tubuh kita, dan kemudian bermanfaat pada diri kita. Ada yang halal, tapi kemudian ketika dimakan tidak thayyib pada kita, juga tidak boleh dimakan. Itulah kenapa kemudian sekali lagi konsep dalam Islam itu adalah halal dan thayyib. Tidak hanya sekedar halal, tapi harus thayyib. Begitu juga tidak hanya sekedar makanannya harus baik, tapi juga didapat dari yang halal dan thayyib. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sekedar intermezzo penting juga walaupun intermezzo, ketika cerita yang sudah masyhur ketika Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Ahmad, yang sudah kita sering dengar ceritanya. Saat Imam Syafi'i itu datang ke rumahnya Imam Ahmad, lalu kemudian saat malam, waktu malam untuk makan itu ya, itu rupa-rupanya putrinya Imam Ahmad itu selalu memperhatikan apa yang menjadi gerak-gerik dari Imam Syafi'i, sehingga kemudian ketika besok harinya putri Imam Ahmad ini bertanya kepada Imam Syafi'i, ahadza huwa asy-Syafi'i alladzi kunta tuhaddisuni anhu? Qala na'am ya ibnati. Jadi putrinya Imam Ahmad ini kan ngeliatin apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ini tah ya gitu, ini tah Ba, yang namanya Imam Syafi'i yang sering kali engkau ceritakan tentang kebaikan dan ketakwaannya kepadaku. Lalu kemudian Imam Ahmad menjawab, iya ini nak, ini orangnya gitu. Lalu putrinya itu berkata lagi, ayah, saya mengamati ada 3 hal yang aku sayangkan terhadap dirinya. Apa itu, katanya Imam Ahmad? Saat kita hidangkan makanan, ternyata Imam Syafi'i itu makannya banyak, lahap banget gitu kan. Padahal anggapannya putrinya ini kalau orang baik itu tidak boleh makan banyak gitu. Lalu diperhatikan juga malamnya itu tidak sholat tahajud. Lalu kemudian ia menjadi imam sholat subuh tanpa wudhu langsung gitu. Lalu karena Imam Ahmad itu penasaran dengan apa yang disampaikan putrinya, lalu kemudian Imam Ahmad sendiri kemudian menyampaikan keluhan itu atau curhatan putrinya itu kepada Imam Syafi'i. Lalu apa jawab Imam Syafi'i? Beliau menjawab begini tentang 3 pertanyaan itu. Laqad akaltu katsiran li'anni a'lamu anna ta'amaka min halal wa innaka karim wa ta'amul karim dawa wa ta'amul bakhil da'un wa ma akaltu li asba'a wa innama la tadawa bi ta'amika. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan gini, jadi kan putrinya itu melihat ini kok makannya banyak sekali, katanya seorang syekh, orang bertakwa gitu. Tapi jawaban Imam Syafi'i gini, wahai Imam Ahmad,
aku makan banyak di tempatmu ini karena aku mengetahui bahwa makanan kalian itu halal dan baik. Apalagi engkau adalah orang yang baik, laki-laki yang baik, laki-laki yang mulia. Maka makanan orang yang mulia itu halal. Itu adalah merupakan obat. Jadi makanan orang yang baik, makanan orang yang mulia dan halal itu adalah obat. Berbeda dengan makanan orang-orang kikir, bisa menjadi penyakit. Jadi aku makan banyak karena aku ingin memuaskan selera, bukan untuk memuaskan selera, tetapi karena aku ingin berobat dari makananmu. Nah, ini jawaban orang-orang alim itu, Pak. Tapi bapak dan ibu kalau ke rumahnya orang tidak usah pakai dalil ini ya. Apa buat nama sakone? Arwah cerai, tidak usah makan teti penyakit. Jangan, Pak. Itu berarti bapak ibu menjustifikasi orang. Tapi jangan kemudian lakarlah pawakan na banyak lah coba apa buat nama banyak. Arwah orang baik ya, itu beda lagi. Jadi paling tidak ini perbincangan Imam Syafi'i. Jadi kalau kita kan sudah tahu mana orang yang tulus dan tidak itu. Jadi kalau orang model-model tulus ngasih makan-makan, Pak, itu bisa obat. Tapi mun abek-abek orangnya sudah bahil itu kan kelihatan. Walaupun iya kan, ya cukup gitu. Tapi jangan kemudian apa benar tak kelem. Jarang mbak nano orang nabahil. Jangan kau takut penyakit, jangan seperti itu. Tidak boleh menjustifikasi. Nah kemudian berikutnya ketika ditanya tentang kenapa kemudian kayak ndak sholat tahajud itu, maka dijawab karena pada malam itu Imam Syafi'i dapat banyak ide tentang hukum-hukum fikih, jadi tentang ilmu, jadi tidak sempat. Dan kemudian tidak berwuduk sholat subuh itu bukan tidak berwuduk, tapi karena memang tidak batal, karena tidak tidur malam itu. Nah jamaah yang dirahmati Allah, ada jawaban tentang masalah makan banyak tadi itu menjadi perhatian buat kita, bahwa satu sisi kita mengingatkan diri tentang makanan-makanan yang ada di neraka itu, supaya kita terhindar dan kita jauh dari itu. Mengingatkan gambaran bagaimana baunya yang busuk bisa kemudian menyakitkan di kerongkongan, lalu kemudian memanaskan kerongkongan kita dan tenggorokan kita. Sekali lagi ada beberapa hal juga yang perlu dicatat, bahwa makan makanan yang halal dan thayyib itu akan bisa mendatangkan berkah. Artinya secara bahasa akan memberikan kebaikan yang membawa kebaikan yang lain. Khairu ya'ti bi khairin. Ini ulama mengistilahkan khairu ya'ti bi khairin. Jadi makan itu bisa memberikan keberkahan. Dalam konteks makanan yang halal zatnya, cara mendapatkannya dan thayyib juga baik untuk tubuh, akan berdampak pada bagusnya mental, bagusnya jiwa dan bagusnya perilaku kita. Sebaliknya makanan-makanan yang khabis ya, atau juga diperoleh dari yang tidak halal, maka akan berakibat negatif pada mental, jiwa dan perilakunya. Ini juga penting perhatian, bahwa makanan itu akan membentuk perilaku dan mental kita. Ada orang yang berulang kali memikirkan anaknya, ada apa kok seperti itu? Jangan-jangan mungkin kita memberi makan yang tidak halal pada anak kita, maka akan ada hal-hal yang berubah di dalam dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu banyak ulama yang membahas tentang masalah halal, thayyib dan berkah dalam makanan. Insyaallah kita bahas di kesempatan yang lain. Dan ada juga yang kemudian yang perlu kita pahami, bahwa pengaruh dari makanan yang tidak halal itu tidak hanya masalah mental, jiwa dan perilaku, membuat malas dalam ketaatan dan sebagainya, tapi juga doa-doanya tidak akan dikabulkan. Ada riwayat yang sudah kita sering sampaikan, itu riwayat orang yang berdoa kepada
Allah Subhanahu wa taala sampai mengangkat tangan. Jadi kalau sudah sampai mengangkat tangan itu kan berharap sekali, ya Rabb, ya Rabb. Tapi kemudian tidak dikabulkan. Karena kalau sudah mengangkat tangan itu sudah paling tinggi. Kalau model berdoa itu kan mengangkat tangan itu ada dengan 4 cara yang dicontohkan Nabi itu. Jadi saya sering sampaikan pada murid-murid saya itu dengan model begini, itu khutbah gitu. Itu khusus khotib begini, doa. Lalu kemudian dengan model seperti ini. Jadi telapak tangan ini di wajah kita dan itu ditempel. Lalu kemudian model yang ketiga itu dengan model begini. Jadi menghadap ke atas. Ini berdoanya modelnya begitu. Dan yang keempat dengan cara seperti ini. Itu kalau untuk istisqa, hujan dan perang dan hal-hal besar dan penting. Kadang-kadang ada orang berdoa juga pokoknya sekedar begini. Nah, itu kemudian disebutkan tidak ada gunanya kamu begitu. Ternyata kenapa? Karena makanan yang dia pakai dari haram, minumannya dari haram, pakaian dia pakai haram, itu akan membuat kemudian tidak akan dikabulkan. Bagaimana mungkin dikabulkan? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir menarik tentang makanan ini memang kaitannya dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Umar bin Khattab itu, bahwa memang di dalam Al-Quran disebutkan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini yang kemudian tadi ditanyakan oleh putrinya Imam Ahmad itu kepada Imam Syafi'i, bahwa pada umumnya tidak boleh berlebih-lebihan. Tetapi ada yang menarik dari perilaku Umar bin Khattab ketika menyebut musrif itu, tidak hanya sekadar makan berlebih-lebihan, Pak, tapi dari saking zuhudnya Umar bin Khattab itu, bahwa beliau kemudian memberikan contoh perilaku musrif itu adalah ketika putra beliau Ibnu Umar itu, Abdullah bin Umar itu, dilihat di rumahnya ada daging gitu kan, enak lagi itu bahasa. Ini apa katanya Umar? Ini daging kesukaanku ya Aba gitu. Lalu Umar berkata, awa kullama istahaita syai'an akaltahu kafa bil mar'i sarafan ayyakula kullama istahahu. Apakah setiap kali kamu menyukai satu makanan kamu memakannya, maka cukuplah dikatakan musrif, berlebih-lebihan bila seseorang memakan setiap makanan yang dia sukai. Dia suka begitu dia makan, dia suka itu dia makan. Begitupun saat Umar melihat Jabir bin Abdullah ketika bertanya, awa kullama istahaita syai'an istaraitahu, apakah setiap kamu pingin sesuatu kamu beli lalu kemudian kamu makan? Amatahsya an takuna min ahli hadhil ayah adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Apakah setiap kali kamu menginginkan sesuatu kamu membelinya, apakah kamu tidak takut termasuk ke dalam golongan ayat di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 20, yaitu kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja dan kamu bersenang-senang dengannya. Jadi itu Umar bin Khattab, Bapak. Jadi itu sudah dikatakan berlebih-lebihan dan kita sering begitu. Tapi kalau model zuhudnya Umar kan enggak. Bapak Satya Trosoto, beli soto Bu, beli soto. Nanti sore beli rojak, boleh. Nah itu sudah musrif itu. Nah orang-orang yang seperti itu kita masih begitu, Pak. Tero beli. Nah kalau Umar yang mengatakan terus setiap kamu beli terus beli, sesekali lah dilawan, ambo laju rojak boy itu kan. Lawan bicara sama perutnya itu kan, itu artinya orang yang berlebih-lebihan, padahal itu masih halal boleh. Tapi kalau Umar sudah termasuk perilaku yang berlebih-lebihan ya. Begitupun kemudian Abu Bakar Siddiq, demi Allah jika saja kaki kananku sudah berada di surga, lalu kemudian kaki kiriku masih di luar, maka aku belum merasa aman dari azab Allah. Dari saking hati-hatinya, kalau Umar itu tadi hati-hatinya
takut dengan Quran surat Al-Ahqaf ayat 20 yang menyebutkan, apakah setiap kamu dapat rezeki lalu rezeki yang baik itu dalam kehidupan dunia dipakai untuk keinginanmu saja, apa yang kamu senangi saja. Kamu tidak takut dengan ayat itu. Sehingga Umar bin Khattab itu kan terkenal dengan ungkapan yang kemudian, seandainya Nabi mengatakan bahwa semua umatnya akan masuk surga kecuali satu, maka aku takut yang satu itu, kata Umar. Umar itu, Pak. Jadi Umar mengatakan, seandainya Nabi mengatakan semua umatku akan masuk surga kecuali satu, maka aku takut sekali yang satu itu adalah aku, kata Umar. Sekelas Umar itu. Begitu juga dengan Abu Bakar yang tadi saya sampaikan. Beliau mengatakan sampai sederhana tapi luar biasa, seandainya kakiku yang satu sudah masuk surga, sedangkan kaki yang satunya belum tahu ada di mana, masih di luar, aku masih belum merasa aman bahwa aku akan masuk surga itu. Nah, yang terakhir sedikit saja saya sampaikan, tapi ini sebenarnya penting juga, tentang minuman ya. Jadi minuman penghuni neraka itu adalah hamim dan gasak. Itu disebutkan dalam Al-Quran, la yadukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa gasaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman kecuali minuman yang hamim dan gasak. Jadi hamim itu adalah ketika penghuni neraka itu minta air karena dari saking hausnya diberi, tapi itu hamim. Hamim itu adalah air dengan tingkat didih yang paling puncak. Jadi panasnya yang puncak itu adalah hamim. Dan kemudian gasak ya, minuman yang paling sangat dingin. Jadi bisa dibayangkan, tidak usah kemudian hamim ini air yang paling puncak mendidihnya, kasih air yang kemudian baru dimasak 10 menit sudah, dan itu mendidihnya dunia, sudah modelnya gimana itu, bisa dibayangkan robeknya mulut kita seperti itu hamim. Ada juga yang kemudian menyebutkan kalau hamim itu adalah minuman yang paling puncak panasnya, tapi kalau gasak itu adalah minuman yang diberikan pada penghuni neraka, dan itu adalah kumpulan dari darah, nanah, keringat yang ada di penghuni neraka itu, dikumpulkan semua. Jadi minumannya adalah nanah, darah, keringat, semua dicampur aduk di situ, dan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ada sadid, ada juga disebut dengan al-muhl. Intinya begitu sangat mengerikan dan sangat menyakitkan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekedar belajar dari ini saya sampaikan singkat aja berkaitan dengan masalah makanan ini. Carilah makanan dan minuman yang halal dan thayyib, terhindar dari keharaman. Jangan suka mencela makanan. Kalau Nabi itu tidak suka makanan, diam aja, tidak usah dimakan, tapi tidak usah mencela. Kalau suka makan, awali makan dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Makan minum dengan tangan kanan, tidak perlu tergesa-gesa, tidak kemudian meniup-niup makanan, lalu kemudian lebih baik makan atau minum dengan duduk, tidak sambil berdiri. Tidak serakah dalam makan makanan, jangan minum khamr. Belajar dari itu semua, artinya selama di dunia ingatlah ketika kita makan, ketika kita minum, bahwa makanan dan minuman penghuni neraka itu begitu sangat menakutkan. Maka jaga hati-hati ketika makan dan minum. Tidak hanya sekedar kesehatan, bukan karena hanya sekedar kesehatan, tapi betul-betul diperhatikan bahwa semuanya itu akan mengingatkan di dalam Al-Quran gambaran penghuni neraka, naudzubillahi min dzalik, sehingga kemudian kita berusaha untuk terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Mengakhiri kajian kita kali ini tentang pakaian penghuni neraka. Pakaian penghuni neraka itu disebutkan adalah pakaian dari tembaga yang begitu sangat meleleh dan kemudian disarungkan pada kita.
betapa jeleknya kalau kemudian pakaian itu kita kenakan. Berkaitan dengan pakaian ini, hati-hatinya kita adalah jauhi 4 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan artinya saja. Ada 4 perkara dalam umatku yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tinggalkan itu supaya kamu tidak diberi pakaian dari ter itu yang mendidih. Artinya gambaran bahwa perilaku yang 4 ini tinggalkan, karena orang-orang yang melakukan ini nanti akan dipakaikan pakaian dari tembaga yang sangat mendidih. Itu pakaian penghuni neraka. Apa perilaku jahiliyah yang harus ditinggalkan itu supaya tidak diberi pakaian-pakaian dari ter itu? Berbangga-bangga dengan keturunan dan nasab. Ada masih orang yang berbangga-bangga dengan nasab dan keturunannya. Itu adalah perilaku jahiliyah. Mencaci maki nasib. Rapper yang kok mak caranya, itu mencaci, tidak usah seperti itu. Atau kemudian yang ketiga adalah meminta hujan pada bintang atau sesuatu yang bukan karena Allah. Dan yang keempat adalah meratapi orang yang sudah mati. Ini juga diingatkan terutama untuk wanita. Wanita peratap itu jika mati sebelum bertaubat, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai pakaian dari qatran, itu cairan tembaga itu. Inilah perilaku yang harus kita tinggalkan, perilaku-perilaku jahiliyah, agar kemudian digambarkan dalam hadis ini supaya kemudian tidak dipakaikan pakaian dari tembaga, dan itu artinya adalah masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jangan berbangga-bangga dengan nasab dan keturunan, jangan suka mencaci maki nasib, jangan kemudian meminta sesuatu kepada selain Allah, dan kemudian jangan meratapi orang yang sudah mati, karena kalau itu dilakukan berarti kita ada perilaku jahiliyah yang artinya kita nanti akan diberikan pakaian penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang bisa disampaikan tentang makanan, minuman, dan pakaian penghuni neraka. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari itu. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.